Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya merupakan mahasiswa Diploma Perjalanan Wisata di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan atau berbagi mengenai suatu topik, yaitu penerapan Customer Relation Management atau manajemen hubungan pelanggan di sebuah travel umroh. Pada kesempatan kali ini, berdasarkan topik tersebut, tentu saya akan menjelaskan apa itu Customer Relation Management, apa fungsinya, tentu juga apa pengaruhnya terhadap sebuah travel umroh. Kalian pasti penasaran kan? Nah, langsung aja yuk kita mulai. Oke teman-teman, buat yang pertama, tentu kita harus tahu dulu apa itu CRM. Nah, ini saya ambil teori dari beberapa ahli. Yang pertama ada dari Kotler dan Armstrong yang bilang kalau CRM ini merupakan keseluruhan proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan memberikan nilai dan kepuasan pelanggan yang superior. Selanjutnya, menurut Turban dalam Supar tahun 2017, CRM merupakan pendekatan pelayanan kepada konsumen yang berfokus pada pembangunan jangka panjang dan hubungan konsumen yang berkelanjutan, di mana hal ini dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan, yaitu untuk memberikan kepuasan bagi para pelanggannya. Yang ketiga ada menurut Sutrisno tahun 2015 yang mengartikan CRM sebagai strategi bisnis terpadu yang mengintegrasikan faktor eksternal dengan cara analisis data pelanggan untuk meraih nilai seumur hidup sehingga perusahaan dan pelanggan mampu memperoleh keuntungan dan manfaat. Yang terakhir ada menurut Fatoni dan Fibriani tahun 2017 yang mengartikan CRM sebagai proses mengelola informasi rinci tentang masing-masing pelanggan dan secara cermat mengelola semua titik sentuh pelanggan demi memaksimalkan kesetiaan pelanggan. Nah, setelah membaca teori menurut para ahli ini, saya sudah menulis beberapa poin-poin penting. Nah, poin-poin penting yang sudah saya catat, pertama adalah bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi para pelanggannya untuk meraih nilai seumur hidup sehingga perusahaan dan pelanggan memperoleh keuntungan dan manfaat. Selanjutnya berfokus pada pembangunan jangka panjang dan hubungan konsumen yang berkelanjutan. Lalu mengelola informasi rinci tentang masing-masing pelanggan. Yang kelima ada proses mengelola informasi rinci tentang masing-masing pelanggan. Dan yang terakhir, membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui fungsi CRM secara umum. Oke, untuk fungsi secara umum, menurut Supar tahun 2017, CRM berfungsi untuk memahami pelanggan secara lebih baik sehingga perusahaan dapat memberikan tingkat pelayanan pelanggan yang lebih tinggi dan mengembangkan hubungan pelanggan yang lebih mendalam. Nah, setelah membaca dan mempelajari mengenai pengertian CRM, fungsinya, serta poin-poin yang juga tadi sudah saya jabarkan, saya dapat menyimpulkan CRM sebagai serangkaian usaha untuk membangun dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pelanggan sebaik mungkin, serta mengembangkan hubungan dengan pelanggan secara lebih mendalam melalui informasi yang diperoleh dari serangkaian usaha tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas fungsi CRM yang dapat mempermudah kegiatan usaha suatu travel. Selanjutnya, fungsi CRM dalam membantu kegiatan suatu travel umroh, yaitu pertama, mempermudah dalam memberikan kepuasan jamaah, serta mempermudah untuk meningkatkan loyalitas jamaah. Nah, selanjutnya kita akan membahas kedua fungsi ini secara lebih rinci. Untuk yang pertama, mempermudah dalam memberikan kepuasan terhadap jamaah. Hal ini bisa terjadi dengan menggunakan CRM karena pada poin-poin yang sudah saya tulis sebelumnya, CRM memang bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi para pelanggannya. Lalu CRM berguna untuk membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan. Yang terakhir ada CRM berguna untuk mengelola informasi rinci tentang masing-masing pelanggan atau jamaah.
Oleh karena itu, CRM memang betul-betul dapat membantu sebuah travel umroh dalam memberikan kepuasan terhadap para jamaahnya, khususnya melalui informasi-informasi yang didapat. Nah, supaya apa yang kita pelajari benar-benar lebih real dan lebih meyakinkan, selanjutnya saya juga akan membahas mengenai apa itu kepuasan konsumen. Pertama-tama, seperti biasa, saya akan membahas pengertian kepuasan konsumen menurut para ahli. Yang pertama ada dari Kotler, yang mengartikan kepuasan konsumen sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Selanjutnya, menurut teori Supranto dalam jurnal Susanti, kepuasan konsumen diartikan sebagai label yang digunakan oleh konsumen untuk meringkas suatu himpunan aksi atau tindakan yang terlihat terkait dengan produk atau jasa. Yang terakhir, menurut Bahtiar, kepuasan konsumen merupakan perasaan positif konsumen yang berhubungan dengan produk jasa selama menggunakan atau setelah menggunakan jasa atau produk. Selanjutnya, berdasarkan pengertian menurut ahli barusan, terdapat 2 poin yang saya catat. Yang pertama, jika kinerja sesuai dengan harapan pelanggan, maka mereka akan merasa puas, dan apabila kinerja bisa melebihi harapan, maka pelanggan akan merasakan sangat puas, senang, atau gembira. Yang kedua, perasaan positif konsumen yang berhubungan dengan produk atau jasa selama menggunakan atau setelah menggunakan jasa atau produk tersebut. Nah, kesimpulannya, kepuasan konsumen adalah perasaan senang seseorang ketika menerima produk atau jasa yang ditawarkan, karena setelah membandingkan kinerja atas produk atau jasa yang diterima dengan harapan yang dimiliki, sesuai bahkan melebihi harapan. Fungsi kedua dari CRM yang dapat mempermudah kegiatan suatu travel umroh adalah mempermudah untuk meningkatkan loyalitas jamaah. Di mana saya sudah menekankan pada poin-poin di awal bahwa CRM berfungsi untuk membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan. Kedua, CRM berfokus pada pembangunan jangka panjang dan hubungan konsumen yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, CRM berguna untuk meraih nilai seumur hidup, sehingga perusahaan dan pelanggan memperoleh keuntungan dan manfaat. CRM mampu meningkatkan loyalitas pelanggan pada utamanya karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, CRM juga berguna untuk memberi kepuasan kepada konsumen, bukan? Nah, jika seorang konsumen atau jamaah sudah puas terhadap pelayanan sebuah travel umroh, maka kemungkinan besar pula seorang jamaah itu bisa memiliki loyalitas yang tinggi, di mana jamaah tersebut akan kembali menggunakan produk dari travel umroh tersebut, baik produk yang sama maupun tidak. Bahkan akan merekomendasikan produk atau travel tersebut kepada orang lain, baik rekan kerjanya, keluarganya, atau orang lain yang berhubungan dengan jamaah tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, saya juga akan menjelaskan mengenai loyalitas pelanggan. Terdapat beberapa ahli yang menyatakan teori tentang loyalitas pelanggan. Yang pertama ada Wantara yang mengartikan loyalitas pelanggan sebagai pola pikir pelanggan yang memiliki sikap yang menguntungkan bagi perusahaan, seperti berkomitmen untuk menggunakan kembali layanan dan produk suatu perusahaan, serta merekomendasikan keduanya kepada pihak lain. Yang kedua ada dari Iqbal yang mengartikan sebagai keterkaitan yang erat antara pelanggan dengan pelaku bisnis, sehingga mereka melakukan pembelian berulang yang didasarkan pada komunikasi yang positif. Dan yang terakhir ada dari Wantara juga yang mengartikan sebagai komitmen mendalam untuk membeli atau menggunakan kembali produk atau jasa secara konsisten di masa yang akan datang, sehingga mendorong adanya pembelian merek yang sama walaupun terdapat pengaruh-pengaruh situasional dan usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan perilaku berpindah ke produsen lain. Nah,
terdapat beberapa poin-poin yang saya catat. Yang pertama, ada menggunakan kembali layanan dan produk suatu perusahaan serta merekomendasikan keduanya kepada pihak lain. Selanjutnya, melakukan pembelian berulang yang didasarkan pada komunikasi yang positif. Lalu, ada pembelian merek yang sama walaupun terdapat pengaruh-pengaruh situasional dan usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan perilaku berpindah ke produsen lain. Yang terakhir ada mesin penggerak kesuksesan. Selanjutnya ada fungsi dari loyalitas pelanggan. Menurut Suprayogi, merupakan suatu hal yang penting bagi suatu perusahaan untuk memiliki pelanggan yang loyal pada produk mereka. Karena pelanggan yang loyal akan memberikan pemasukan yang besar bagi perusahaan, sedangkan kehilangan pelanggan yang loyal akan menjadi suatu hal yang merugikan perusahaan. Karena mereka harus mencari pelanggan lagi untuk mengganti pelanggan yang telah hilang. So, intinya loyalitas pelanggan memang suatu hal yang sangat penting banget buat sebuah perusahaan, especially mungkin travel umroh, karena gak gampang mau cari jamaah dan gak gampang juga kan bikin jamaah itu buat terus beli produk atau paket wisata di travel yang sama. Oke, setelah membaca dan mempelajari berbagai hal mengenai loyalitas pelanggan sebelumnya, saya menyimpulkan bahwa loyalitas pelanggan adalah sikap pelanggan yang selalu ingin menggunakan atau merekomendasikan produk dari perusahaan yang sama tanpa terpengaruh hal-hal situasional yang bisa menyebabkan berpindah untuk menggunakan atau bahkan merekomendasikan produk dari perusahaan lain. Karena pelanggan ini sudah percaya dan mempunyai hubungan yang baik dengan perusahaan tersebut. Nah, jadi wajar aja kan kalau misalnya si RM ini emang berguna banget buat meningkatkan loyalitas pelanggan atau jamaah di sebuah travel umroh, karena si RM ini mempunyai fungsi yang emang benar-benar membantu sebuah travel umroh untuk meningkatkan loyalitas jamaahnya. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari fungsi CRM yang dapat mempermudah kegiatan sebuah travel umroh, di sini sangat terlihat bahwa baik itu CRM, kepuasan konsumen maupun loyalitas pelanggan memang memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana melalui manajemen hubungan pelanggan atau CRM tentu dapat mempermudah memberikan kepuasan konsumen atau jamaah. Dan jika jamaah atau konsumen tersebut sudah merasa puas, tentu kemungkinan besar dia bisa memiliki loyalitas yang tinggi pula, sehingga jamaah tersebut akan kembali membeli produk pada travel umroh tersebut, baik itu produk yang sudah pernah ia gunakan maupun yang baru. Selain itu, jamaah tersebut tentu akan merekomendasikan produk serta travel umroh tersebut pada orang-orang yang dia kenal, seperti keluarganya, rekan kerjanya, dan lain-lain. Sehingga kegiatan usaha dari travel umroh tersebut bisa terus berlangsung karena memiliki loyalitas pelanggan yang tinggi dan keuntungan yang stabil bahkan terus meningkat. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai penerapan Customer Relation Management di sebuah travel umroh ya. Intinya, Customer Relation Management ini memang mempermudah keberlangsungan usaha sebuah travel umroh, khususnya untuk memberikan kepuasan konsumen serta meningkatkan loyalitas pelanggan atau jamaah di sebuah travel umroh. Semoga apa yang saya sampaikan memberi manfaat ya buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.